Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudro Alif Harafi, Prodi Teknik Informatika 2023 Universitas Muhammadiyah Brebes. Saya akan menyampaikan video gagasan saya yang berjudul Prediksi Cuaca dengan Metode Numerik, Simulasi, dan Model AI. Integrasi metode numerik dan AI dalam prediksi cuaca. Prediksi cuaca adalah proses kompleks yang melibatkan dinamika atmosfer nonlinear secara tradisional. Model numerik berbasis fisika digunakan untuk mensimulasikan pergerakan atmosfer, namun memerlukan waktu komputasi dan sumber daya besar. Dengan kemajuan AI, khususnya machine learning dan deep learning, pendekatan baru telah muncul. Model numerik tradisional memecahkan persamaan matematika rumit, misalnya Navier-Stokes, berdasarkan data satelit, radar, dan sensor, akurat tetapi lambat dan boros sumber daya. Pendekatan AI modern menganalisis big data cuaca lebih efisien, menemukan pada tersembunyi, dan meningkatkan akurasi serta resolusi perakiraan lebih cepat dan hemat energi. Tantangan dalam penerapan AI untuk prediksi cuaca. Penerapan AI dalam prediksi cuaca menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya. Yang pertama, ketergantungan pada data berkualitas. Model AI sangat tergantung pada data meteorologi berkualitas tinggi. Ketersediaan data yang tidak memadai di daerah terpencil atau negara berkembang dapat menghambat akurasi prediksi. Yang kedua, kompleksitas dan transparansi. Model AI, terutama deep learning, sering dianggap kotak hitam karena proses internalnya sulit dipahami, menyulitkan evaluasi keandalan dan akuntabilitas. Yang ketiga, infrastruktur yang mahal. Membutuhkan infrastruktur komputasi canggih seperti GPU, superkomputer yang mahal dan sulit diakses, serta konsumsi energi tinggi. Yang keempat, kurang akurat untuk jangka panjang. Efektivitas AI perakiraan jangka panjang masih menjadi tantangan karena kompleksitas nonlinear atmosfer dan ketergantungan pada data historis. Solusi AI untuk prediksi cuaca modern. AI menawarkan berbagai solusi yang secara signifikan mengatasi keterbatasan metode numerik tradisional, terutama dalam kecepatan pemrosesan, akurasi prediksi lokal, dan kemampuan belajar dari data baru. Yang pertama, pengolahan big data. AI dapat mengintegrasikan dan menganalisis volume besar data heterogen dari satelit, radar, dan sensor secara real time, meningkatkan efisiensi prediksi cuaca seperti Indonesia, Filipina, India, dan Vietnam, di mana keterpaduan data dari berbagai sumber belum sepenuhnya dioptimalkan dalam sistem prediksi cuaca konvensional. Pada artikel Dubin dan Bauer 2018, Raps et al. 2020. Yang kedua, pemodelan cepat dan akurat. Model AI menghasilkan perakiraan resolusi tinggi dalam hitungan detik, bersaing dengan model numerik yang membutuhkan jam komputasi seperti Indonesia yang berada di zona konvergensi antar tropis dan rawan terhadap fenomena cuaca ekstrim seperti siklon tropis, hujan intens, dan angin puting beliung. Pada artikel Patak et al. 2022, Lam et al. 2022. Prediksi lebih spesifik. AI memungkinkan downscaling hasil model numerik skala kecil spasial yang lebih kecil, memberikan perakiraan mikro yang lebih akurat untuk berbagai sektor Indonesia, India, dan Filipina yang memiliki kebutuhan lokal tinggi namun keterbatasan dalam sumber daya komputasi dan observasi cuaca.
Belajar dari kesalahan, model AI dapat terus-menerus memperbarui diri berdasarkan data observasi aktual melalui supervised learning menyesuaikan bobot prediktifnya. Jika terjadi kesalahan prediksi, oleh karena itu model AI memberikan potensi besar untuk meningkatkan keandalan perakiraan cuaca dalam operasional sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang dengan kebutuhan perakiraan cuaca yang cepat dan akurat. Pada artikel Genten et al. 2018, pemodelan fenomena ekstrim AI dengan pelatihan pada dataset cuaca ekstrim dapat mengenali area signatures, badai tropis, tornado, dan gelombang panas lebih dini dari sinyal atmosfer. Lemah AI dapat mendeteksi pola rotasi awan yang indikasikan pembentukan siklon tropis sebelum radar konvensional mampu menangkapnya. Teknologi ini sangat penting bagi negara-negara yang rawan bencana seperti Indonesia, Filipina, dan Jepang yang sering menghadapi badai tropis dan siklon tropis. Pada artikel Redstein et al. 2019, integrasi data real time, AI dirancang untuk bekerja secara dinamis dengan streaming data dari radar, satelit, dan sensor permukaan, memungkinkan noise scattering yang penting untuk mitigasi bencana dan operasional transportasi di Indonesia. Misalnya, noise scattering ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan cepat terkait banjir bandang, angin puting beliung, dan penanganan evakuasi. Pada artikel Bogbara et al. 2020, perbandingan AI dan metode numerik. Tabel ini merangkum kelebihan utama AI dan prediksi cuaca dibandingkan dengan metode numerik tradisional. Kelebihan AI, akurasi tinggi melalui pola tersembunyi. Metode numerik terbatas oleh formulasi fisik eksplisit. Prediksi cepat butuh jam hingga hari untuk pemodelan penuh, adaptif, kalibrasi ulang, manual, dan lambat. Prediksi cuaca mikro dan lokal, biasanya resolusi spasial rendah. Integrasi real time multi sumber data, bergantung pada interval pembaruan tetap. Kesimpulan, masa depan meteorologi. AI telah merevolusi prediksi cuaca dan menawarkan solusi atas berbagai keterbatasan metode tradisional. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada data berkualitas tinggi dan mahalnya infrastruktur masih ada. Peningkatkan akurasi dan kecepatan. AI memproses big data real time, meningkatkan kecepatan dan akurasi perakiraan serta memungkinkan prediksi spesifik skala lokal, deteksi dini cuaca ekstrim. Teknologi ini mampu mendeteksi fenomena cuaca ekstrim lebih awal, memberikan peringatan dini penting untuk keselamatan publik. Tantangan yang dihadapi, ketergantungan pada data berkualitas, infrastruktur mahal, dan kompleksitas algoritma yang kurang transparan. Integrasi AI numerik, metode numerik tetap tulang punggung untuk jangka panjang. Integrasi keduanya adalah arah pengembangan utama untuk prediksi yang lebih akurat dan cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.